Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya, Dudiat. Kita dalam acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara. Sahabat, belakangan ini kita kan mengalami bersama ya, bahwa Indonesia ini kesejahteraan dan pendapatan per kapita kita semakin meningkat. Dan salah satu dampak positifnya adalah konsumsi protein hewani kita juga ikut meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya adalah konsumsi daging. Sayangnya saat ini 35% konsumsi kebutuhan daging kita itu masih dipenuhi dari impor, baik impor daging beku maupun impor sapi begitu. Nah, negara utama tujuan kita untuk mengimpor sapi ini adalah Australia. Kenapa ya Indonesia ini kok tidak bisa memenuhi kebutuhan dagingnya sendiri, padahal kita memiliki sumber daya yang begitu melimpah. Nah, terkait hal itu, pada kesempatan Figura episode ini kita sudah memanggil narasumber yang akan bersama-sama membahas tema kita, yaitu strategi mencapai swasembada daging nasional. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan ini adalah Dr. Insinyur Erwanto MS. Beliau adalah dosen dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sebelum saya sapa beliau, saya akan bacakan sedikit tentang CV beliau. Yang pertama, beliau menamatkan pendidikan sarjana dari Institut Pertanian Bogor dari jurusan Peternakan, sama pendidikan S2 beliau juga ditamatkan di Institut Pertanian Bogor di jurusan yang sama, dan kemudian S3 beliau itu mengambil spesifikasi tentang ilmu nutrisi ternak ruminansia dari Institut Pertanian Bogor juga. Baik, kita sapa langsung. Selamat pagi, Pak Irwanto. Selamat pagi, Pak Duliat. Selamat pagi para pemirsa. Iya. Gimana kabar, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Jadi beliau ini selain pada bidangnya penelitian, pengabdian, dan juga mengajar sesuai dengan tupoksi sebagai seorang dosen, beliau juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya sekarang beliau menjadi anggota Majelis Pertimbangan Riset Daerah atau MPRD, dan beliau juga menjadi perwakilan PUM Nederland. Ini organisasi apa nih, Pak? PUM Nederland? Ya, organisasi yang memberikan bantuan konsultan untuk pengembangan bisnis. Oke. Gratis. Konsultan untuk pengembangan bisnis khusus peternakan? Semua bidang. Semua bidang. Oke. Ya. Dari sejak tahun kapan nih, Pak? Sejak tahun 2008. Sudah lama ya, Pak ya? Ya. Berarti sudah ada 15 tahunan. Ya, 15 tahun. Ada pengalaman apa yang menarik dari? Ya, sangat menarik karena saya memiliki kesempatan berinteraksi dengan konsultan-konsultan kaliber internasional untuk pengembangan bisnis dari berbagai bidang. Oke, dan dari berbagai negara. Ya, Oke, menarik sekali. Jadi langsung saja kita kembali ke tema kita tentang swasembada daging nasional. Pak, sebenarnya apa sih pentingnya konsumsi daging ini bagi sumber daya manusia kita, Pak? Ya, jadi terima kasih kepada Fakultas Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman di kegiatan ini. Jadi protein hewani itu menempati posisi yang sangat strategis untuk pembangunan manusia ya. Tidak hanya terkait dengan kesehatan manusia, tetapi juga secara khusus bisa meningkatkan performa fisik, termasuk mengatasi stunting dan seterusnya. Selain itu, protein hewani juga sangat penting untuk peningkatan kecerdasan sumber daya manusia. Jadi karena itu kita harus terus-menerus berupaya meningkatkan produksi protein hewani sehingga kebutuhan zat nutrisi untuk pembangunan SDM kita yang berkualitas, yang memiliki daya saing internasional itu bisa kita capai. Oke. Ya. Apakah ini ada hubungannya juga ya, Pak, dengan kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan tinggi, seperti kita tahu bangsa Jepang itu kan dulu kita kenal sebagai bangsa yang tidak terlalu tinggi ya, Pak ya. Ya. Nah sekarang kan tingginya lebih dari kita. Apakah ini terkait juga dengan asupan protein ini ya, Pak ya? Ya, saya kira demikian adanya ya. Jadi
selain Jepang ada contoh lain itu di India. Di India itu produksi susu kerbau itu sangat tinggi. Jadi separuh populasi kerbau di dunia itu ada di India, dan sebagian besar kerbau-kerbau di India itu adalah kerbau perah, sehingga produksinya susunya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa produk susu itu kadar kalsiumnya tinggi, sehingga sangat Buat tulang. membantu pertumbuhan tulang dan sebagainya, sehingga orang-orang India tinggi-tinggi. Oke. Mereka punya sekitar 20-30 tahun yang lalu namanya program Revolusi Putih. Revolusi putih susu. Putih itu adalah susu ya. Nah, jadi hanya saja memang di kita produksi susu itu sangat rendah ya. Jadi data terakhir yang saya lihat untuk kebutuhan susu untuk nasional itu sekitar 79%-nya impor. Waduh, sebagian besar ya Pak ya? Ya, itu paling parah ya kan untuk susu. Iya. Ini balik ke India tadi Pak, ini saya agak surprise juga nih mendengar. Ternyata kerbau ini potensial juga untuk susu ya Pak ya? Kan selama ini kan kita taunya paling sapi, kambing gitu ya Pak ya? Ya, kita di Indonesia mengenal sapi perah, kambing perah. Iya. Kerbau perah jarang kita menjual itu kecuali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kerbau perah juga cukup terkenal. Nah di India kerbau itu sebagian besar ada tipenya untuk hasil susu ya, kerbau perah. Karena itu produksi susu di India itu sangat tinggi. Dan kalau kita lihat mungkin nih sebagai orang awam nih Pak ya nanya, kalau sapi dengan kerbau kan badan lebih besar kerbau ya Pak ya? Ya. Nah berarti produksi susunya juga lebih besar kerbau sebenarnya? Ya, sebetulnya kalau sapi perah itu juga sudah maju pemulihan genetiknya, sehingga beberapa sapi yang khusus tipe perah itu produksi susunya juga sudah cukup tinggi ya. Bisa sampai 30 liter, 40 liter per ekor per hari. Nah, sedangkan kerbau sebetulnya produksinya tidak setinggi sapi sebenarnya. Jadi Betul, pemulihan lagi mungkin ya Pak? ya, Nah ini Pak, kalau India saja sebagai negara yang ya kalau secara pendapatan per kapita sebenarnya kita masih lebih leading dibanding India ya Pak ya? Iya. Kita bisa mampu mencukupi protein hewaninya. Sebenarnya apa sih Pak masalah kita di Indonesia ini? Kenapa kita masih impor gitu Pak? ya. Jadi pembangunan peternakan di Indonesia sebetulnya cukup berhasil ya, ada peningkatan ya. Hanya saja peningkatan yang dicapai itu masih kalah jauh dari laju peningkatan jumlah penduduk. Saya pernah menghitung ya, jumlah penduduk Indonesia itu akan menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula dalam waktu 45 tahun. Iya. Ya, jadi mungkin kita masih ingat ya lagu Roma Irama. Iya. 177 itu 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang 177 ke sekarang kan sekitar 45 tahun kemudian itu sudah 270 juta. Iya. Jadi jumlah penduduk kita menjadi 2 kali lipat dalam 45 tahun. Iya. Dan itu terlalu cepat untuk dikejar oleh peningkatan produksi peternakan, sehingga defisit itu makin melebar. Jadi seperti susu, kemudian daging sapi, defisitnya makin lebar. Kecuali untuk unggas ya, daging ayam sama telur itu sudah mampu mengimbangi. Ya. Sebenarnya Pak permasalahan mungkin pakan ya Pak ya, yang jadi masalah utama kita atau apa Pak? Ya, jadi sudah banyak sekali khusus untuk produksi daging, sudah banyak sekali program swasembada daging ya, sudah 4 atau 5 kali ada menteri di bidang pertanian itu punya program swasembada daging, tapi tidak bisa tercapai karena memang
masalah yang kita hadapi banyak ya. Yang pertama permasalahan dari mutu genetik ya. Jadi ternak kita ini belum tersentuh program pemuliaan yang intensif ya. Jadi mutu genetiknya itu masih termasuk rendah. Yang kedua pakan. Kita memang banyak biomasa pakan ya. Potensinya banyak, tetapi kualitasnya rendah. Diperlukan teknologi untuk pengolahan itu. Nah ini yang teknologi itu belum kita kuasai. Kemudian dari sisi ini juga skala usaha. Jadi ternak sapi di Indonesia itu sekitar 98% itu ada di tangan petani. Yang kecil ya Pak ya? Skala kecil. Skala kecil itu 1, 2, sampai 3 ekor. Iya betul. Sehingga itu kurang efisien ya, untuk proses produksi. Kemudian selain itu ada masalah kesehatan ternak ya, penyakit. Terakhir kita diserang oleh penyakit LSD ya. LSD lumpy skin disease ya, jadi penyakit bentol-bentol pada sapi yang akhirnya menjadi luka dan seterusnya. Ada juga penyakit sebelum LSD ini menyerang juga PMK ya, penyakit mulut dan kuku ya. Nah itu mengancam pertumbuhan populasi kita. Itu mematikan untuk ternak ya Pak ya? Ya PMK mematikan. Kalau LSD tadi? LSD kalau bisa ditangani dengan baik masih bisa selamat, tapi kalau tidak tertangani dengan baik itu umumnya bisa mati. Ya. Jadi masih banyak ya Pak? Jadi banyak permasalahan. Nah sebenarnya Pak, Indonesia ini kan seperti yang Pak Erwanto tadi bilang, kita sebenarnya biomasa punya potensi gitu ya Pak ya. Selain biomasa, sebenarnya potensi apa lagi sebenarnya Pak yang bisa jadi nilai positif kita untuk mengembangkan produk peternakan ini? Iya, jadi selain potensi pakan yang ada, kita juga sebenarnya punya potensi sumber daya genetik lokal. Jadi kita punya sapi-sapi lokal khusus untuk kita ini, ada sapi krui ya, sapi di Lampung ya. Kemudian beberapa sapi lokal tingkat nasional ya, sapi Bali, ada sapi Madura dan lain-lain. Nah, hanya saja memang sapi-sapi lokal ini belum disentuh oleh program-program pemuliaan breeding ternak yang intensif ya, sehingga mutu genetiknya masih rendah. Sebetulnya kalau ada program pemuliaan yang intensif melalui seleksi, persilangan, dan sebagainya, termasuk mungkin ada program-program di bidang genetic engineering, bioteknologi, ini sebenarnya bisa diangkat menjadi jenis-jenis ternak yang unggul. Nah, program-program itu apakah sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Pak? Yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya lebih banyak ke arah upgrading ya. Jadi kita memasukkan jenis ternak, bibit ternak unggul dari luar negeri, impor, disilangkan dengan ternak lokal. Dan ini memang cukup berhasil, tetapi sebetulnya yang lebih ideal memang kita membangun sendiri mengembangkan sumber daya genetik lokal. Kenapa? Karena sudah jelas lebih adaptif dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena tantangan peternakan di kita ini cukup besar dibandingkan dengan peternak-peternak yang di daerah subtropis yang iklimnya sangat mendukung. Kalau beternak di daerah tropis ini, hambatan utama itu adalah stres panas ya, heat stress. Itu sangat mengganggu proses produksi. Jadi sebagian besar energi yang diperoleh ternak dari konsumsi langsung itu digunakan untuk menghadapi heat stress. Jadi sehingga produksinya, pertambahan bobot tubuh hariannya rendah. Seharusnya genetik lokal yang lebih adaptif untuk itu. Ya, betul.
betul. Oke, jadi selama ini Pak, kalau yang seperti Pak R tadi ceritakan, kita mungkin impor semen ya Pak ya? Ya, Atau pakai inseminasi buatan begitu, itu keberhasilannya bagaimana Pak? ya. Jadi satu lagi permasalahan yang kita hadapi itu adalah di reproduksi ternak yang menghambat peningkatan produksi dan populasi sapi kita. Di reproduksi ternak ini sebetulnya ada instrumen teknologi yang sudah terbukti ampuh dan bisa diterapkan. Itu adalah inseminasi buatan, IB. Nah, IB itu inseminasi buatan itu kita bisa mendatangkan sperma atau bibit-bibit dari pejantan unggul, bisa impor dari luar negeri, bisa juga bibit dari sapi unggul lokal untuk diinseminasikan kepada induk-induk yang sedang birahi. Hanya saja memang penerapan IB ini memerlukan SDM yang khusus ya, yang berkeahlian untuk melaksanakan IB. Nah, ini jumlah petugas inseminasi buatan di kita masih sedikit. Jadi sebetulnya pemerintah harus memperbanyak program mencetak tenaga-tenaga inseminator ini Melalui pelatihan? melalui program pelatihan. Sebetulnya sudah ada program-program pelatihan, tapi karena alokasi pembiayaannya sangat terbatas, jadi belum bisa dilakukan secara masif ya. Oke. Nah, ternyata masalah kita banyak juga ya Pak ya di bidang peternakan ini Pak ya. Iya. Dari masalah-masalah yang kita hadapi Pak, sebenarnya langkah strategis apa nih Pak yang bisa yang paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu singkat ini? Ya, masalah yang kita hadapi itu sangat besar, ya, sangat kompleks. Karena itu harus dilakukan secara sistematis dan bertahap, dan juga komprehensif. Jadi semuanya ditangani. Yang pertama adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia peternakan, SDM peternakan. Jadi termasuk peternaknya sendiri ya harus tingkatkan kemampuannya melalui penyuluhan, melalui pendidikan. Kemudian SDM petugas teknis di bidang peternakan. SDM teknis di bidang peternakan ini jumlahnya masih sedikit, kemudian kemampuannya juga masih sangat terbatas ya. Ini perlu juga didorong ya. Kemudian peningkatan SDM ini bisa melalui pendidikan ya. Kita juga sudah banyak ya khususnya di Lampung ini lembaga pendidikan yang mengembangkan program studi peternakan sudah banyak, termasuk di Unila kita punya dua program studi peternakan. Kemudian di perguruan tinggi swasta juga sudah banyak juga. Selain itu perlu juga pelatihan ya, pelatihan khusus ya bagi peternak dan bagi petugas lapangan juga, dan petugas lapangan juga. Kita juga perlu memperkuat asosiasi-asosiasi atau organisasi profesi yang terkait dengan peternakan, karena mereka ini sebetulnya memiliki potensi kemampuan yang lumayan bagus ya, sangat efektif kalau perannya bisa ditingkatkan untuk meningkatkan mutu SDM. Jadi SDM ini harus jadi fokus. Iya, kuncinya di SDM itu karena mereka adalah pelaku teknis di bidang produksi. Nah, Pak, itu ada saya itu pernah ngobrol sama teman ya, kami sebagai orang awam begitu. Itu pernah ya sedikit berdiskusi, kenapa ya kita masih impor daging, padahal kalau kita lihat perkebunan sawit Indonesia ini kan belasan juta hektar ya Pak ya, belasan juta hektar. Itu kan setiap 6 bulan mereka kan pruning nih Pak.
Iya. Apakah itu tidak potensial Pak untuk pakan ternak gitu, ruminansia kita? Iya. Jadi kalau kita ingin mendorong peternakan sapi di Indonesia, memang polanya itu kita harus memilih. Saya pernah membuat istilah ya, non-land based agriculture. Jadi peternakan sapi di Indonesia ini nggak boleh lagi berbasis lahan, karena lahannya sudah habis ya untuk komoditas pertanian, pangan, perkebunan ya. Jadi kalau untuk nanam rumput udah sulit. Nah, corak peternakan seperti ini, maka pakannya itu harus berasal dari sisa-sisa industri pengolahan hasil pertanian. Bisa juga seperti tadi terintegrasi dengan lahan perkebunan. Nah, sawit itu perkebunan sawit dan industri pengolahan sawit itu hampir semua biomasa sisa atau limbah itu bisa diolah untuk pakan ternak. Sebenarnya ya Pak? Ya, karena sebetulnya ternak sapi ini dirancang oleh Yang Maha Kuasa untuk menggunakan pakan-pakan seperti itu, ya rumput, pelepah sawit, sabut sawit, kemudian kalau industri pengolahan sawit itu kan ada lumpur sawit ya, palm oil slurry, itu bisa. Jadi semua limbah pengolahan industri sawit itu bisa Potensial sebenarnya. potensial digunakan. Masalahnya Pak? Nah, masalahnya kan limbah-limbah ini kan kadar serat kasarnya tinggi ya, fibernya tinggi. Jadi walaupun sapi itu bisa mencerna fiber, tetapi ya kemampuannya terbatas, sehingga harus dibantu. Jadi pakan-pakan yang memiliki serat kasar tinggi itu perlu kita olah ya. Nah, sudah banyak tersedia teknologi pengolahan pakan ya, misalnya dengan fermentasi, dengan pengolahan fisik, di chopper, digiling dan seterusnya. Itu bisa digunakan untuk pakan ternak sapi. Artinya ke depan cukup potensial ya Pak ya untuk mendapatkan dari sini. Cukup potensial. Jadi sekarang sudah dimulai sebetulnya 10 tahun lalu ya. Tapi perkembangannya sangat lambat ya. Jadi integrasi sapi sawit. Namanya SISKA ya. Sistem integrasi sapi kelapa sawit. Jadi kita punya jutaan hektar kebun kelapa sawit. Nah, kalau ya program ini berhasil, maka sekarang ini kan kita populasi sapi seluruh Indonesia nasional itu sekitar 17-18 juta. Nah, kalau program SISKA ini berhasil, maka bisa meningkat 2 atau 3 kali lipat populasi sebenarnya. Potensinya demikian besar. Nah, sekarang ini sedang akselerasi pengembangan SISKA ini. Sudah sukses di Bengkulu, di Riau, di Kalimantan. Beberapa sudah berhasil ya Pak ya? Ya, sudah. Atau masih sapi pedaging ini Pak? Ya, untuk sapi pedaging. Oke, Pak, kalau tadi Pak Erwanto tadi cerita kalau pola peternak kita ini kan berbeda dengan negara-negara 4 musim ya Pak ya? Iya. Di mana kita ini lebih kepada petani-petani kecil yang pemilikannya ya paling 3, paling banter ya Pak ya. Jadi kita kalah efisien dibanding mereka dong Pak, yang peternakannya itu satu peternak bisa mungkin punyanya ratusan gitu Pak. Ya. Bagaimana efisiensi kita Pak? Ya, jadi kalau saya pernah berdiskusi dan mendeskripsikan bagaimana peternakan di Indonesia dengan peternakan di luar negeri ya. Jadi kalau peternakan di luar negeri itu memang sangat efisien di sana ya. Jadi dari sisi ekonomi kita bisa lihat ya, HPP ya, harga pokok produksi daging di luar negeri itu, di Australia terutama, itu sekitar
55 sampai 60 ribu rupiah per kilo HPP. Rp55.000 per kilo. Kemudian kalau di kita ini pernah ada riset sekitar 90-95 ribu. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Sehingga daging sapi di kita ini karena HPP-nya sudah segitu, begitu dia dipotong sampai di pasar kan sekitar 120 ribu, 125 ribu. Nah, pernah ada program pemerintah ya menetapkan harga daging itu kalau bisa 80 ribu. Iya, pernah saya dengar itu ya. Nah itu kalau daging impor bisa bertarung di level itu. 80 ribu itu. Kalau sapi kita udah jelas nggak bisa. HPP-nya aja nggak HPP ya. Cukupi. Nah banyak penyebabnya, antara lain kalau di kuliah saya cerita ke mahasiswa ya. Kalau sapi di luar negeri itu nyari makan sendiri. Iya. Ya, jadi peternaknya biasanya melihara sapi ratusan ya. Dia keluar naik kudanya dibantu oleh beberapa anjingnya, menggiring sapinya ke padang pembalaan. Yeah. Jadi sapinya nyari makan sendiri. Setelah kenyang siang atau sore mereka digiring pulang. Kalau di kita tipikalnya pagi-pagi peternak itu mengeluarkan sepeda atau sepeda motornya ya di starter, pergi mungkin 1 kilo atau 2 kilometer dari rumahnya ngarit kan, cari rumput. Nah setelah dapat sekarung 2 karung naik di motornya pulang ngasih makan ke sapinya. Yeah. Jadi karena itu peternak sapi kita jarang yang sapinya lebih dari 5 ekor karena nggak mampu dia ngarit. Nah, dari situ udah kelihatan ya bahwa efisiensi produksinya udah jelas rendah. Nah, ini ada yang unik juga, tipikal prototipe sapi di negeri kita ini ya. 97-98% itu di petani yang skalanya kecil ya. Tapi ada juga perusahaan besar ya di Lampung ini. Di Lampung Selatan juga ada ya Pak ya? Yang kapasitasnya bisa 10.000 sampai 30.000 ekor per perusahaan, jadi cukup besar. Jadi ekstrim kecil, ekstrim besar. Nah yang di menengah skala 100 sampai 500.000 ekor itu sampai 100 sampai 500 lah. Itu kosong, hampir kosong. Ada tapi ya sedikit praktis kosong. Jadi kelihatannya saya pernah bilang ya, itu missing in the middle ya. Jadi di tengah ini kosong. Nah, ke depan saya kira pemerintah harus mendorong beberapa peternak yang kecil tanggap ini didorong menjadi startup untuk masuk ke mengisi yang tengah ini. Kalau yang tengah ini bisa terisi, mungkin efisiensi itu nggak terlalu kalah jauh dengan yang Pak Duryat sebut tadi di luar negeri. Jadi desanya bisa meningkat. Baik Pak, jadi sebenarnya karena kita banyak potensi, ada pesan-pesan nggak Pak untuk generasi muda, ini sahabat Figura yang mungkin menonton acara ini terkait dengan peluang usaha atau berkarir di bidang peternakan ini? Ya, sepanjang yang saya amati di bidang ketahanan pangan ya, jadi permintaan produk pangan ini akan terus-menerus meningkat. Jadi bisnis di bidang pertanian dan peternakan ini tidak ada matinya ya. Bayangkan penduduk Indonesia ini akan meningkat 2 kali lipat dalam waktu 45 tahun. Jadi saya pernah hitung pada 45 tahun dari sekarang, jadi pada tahun 2068 ya. Penduduk kita 2 kali 270 juta, jadi sekitar 540-an juta, setengah miliar lebih. Nah itu semua perlu makanan, termasuk protein hewani.
Jadi untuk generasi muda, saya kira pilihan cukup bagus untuk masuk di kalau mau kuliah ya atau mau berbisnis di lingkup pertanian, peternakan, perikanan ya, itu sangat prospektif. Dan di Lampung ini sudah cukup banyak ya program studi di bidang peternakan, ada di Unila, di Polinela, di beberapa perguruan tinggi swasta juga demikian. Dan ini sebetulnya bisnis di bidang peternakan, pertanian, di bidang pangan khususnya sebetulnya bisa menjadi pilihan untuk sejahtera ya, menuju sejahtera. Dan saya dalam kuliah bilang ke mahasiswa, ini bisnis di bidang peternakan, perikanan, pertanian ini bisa menjadi pilihan jalan hidup menuju sejahtera dunia dan akhirat. Saya bilang, kenapa? Karena kalau kita berbisnis dengan niat untuk menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas dan sehat untuk makhluk Allah, kan akan dapat pahala. Jadi selain dapat untung di dunia juga dapat di akhirat. Baik Pak, kalau untuk peluang bisnis di peternakan ini apa saja kira-kira Pak yang berhubungan selain mungkin membesarkan atau memproduksi ternaknya? Ya, terima kasih. Jadi saya secara khusus pernah mengamati apa sih peran ternak dalam kehidupan manusia. Ternyata peran ternak dalam kehidupan manusia itu luas sekali. Ada 18, bisa sebagai makanan, bisa sebagai hewan kesayangan, bisa juga sebagai sarana perlombaan, sarana Tenaga, wisata, sarana olahraga, ritual keagamaan dan lain-lain. Dan bisnis di bidang peternakan memang sangat luas. Di segmen hulu misalnya kita bisa buat bisnis produksi bibit, buat bisnis produksi pakan ternak, buat bisnis produksi obat-obatan, buat bisnis juga sarana prasarana untuk produksi peternakan. Kemudian kalau di on-farm, di sisi budidaya, banyak sekali jenis ternak. Bisa ternak unggas juga bisa, ada ayam petelur, ayam pedaging, ada bebek petelur, bebek pedaging, ada sapi pedaging, sapi perah, kemudian ada burung puyuh, ya. Kemudian ada kelinci dan sebagainya. Jadi di sisi budidaya sangat luas. Kemudian selain itu di sisi hilir, ini banyak sekali bisnis yang di sisi hilir, jadi pengolahan hasil peternakan. Mulai dari yang sangat sederhana, bisa produksi telur asin, bisa produksi chicken nugget, misalnya, bisa produksi sosis, kemudian bisa juga produksi susu olahan dan sebagainya. Jadi di hulu banyak sekali peluang bisnis, di budidaya juga banyak, sampai di hilir lebih banyak lagi. Dan bagi generasi muda, saya kira banyak startup bisnis yang mulai masuk ke hilir yang lebih menarik, nilai tambah caranya lebih cepat dan nilainya lebih tinggi. Dan sangat cocok juga karena masyarakat sekarang ini generasinya mulai berubah ya. Generasi milenial dan generasi berikutnya itu lebih senang mengkonsumsi produk-produk makanan yang sudah diolah. Mereka kurang tertarik untuk mengolah sendiri jadi makanan siap saji. Jadi itu saya kira peluangnya cukup besar. Baik, kalau Figura, saya yakin banyak informasi maupun pengetahuan yang kita dapatkan dari narasumber kita pada kesempatan ini. Karena kami adalah Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.